Selamat sore semuanya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang soal halaman 199 sampai 200. Nah, kan itu kalian bisa baca sendiri soalnya seperti apa di situ. Saya langsung ke penyelesaiannya ya. Jadi itu yang pertama kita kan suruh nyari anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang pertama kali itu. Nah, itu yang pertama untuk yang produksi sendiri itu kita bisa melihat karena tertera di soalnya itu udah ada di situ. Jadi yang triwulan 1 3.400, triwulan 2 3.400, yang triwulan ketiga 3.500, dan triwulan keempat itu 3.700. Nanti di total semua jadinya 14.000. Kemudian untuk yang SUR-nya itu juga ada di soal 0,35 dari triwulan 1 sampai 4 itu sama semua. Untuk yang kebutuhan itu nanti caranya tinggal kita kalikan produksi dengan SUR. Jadi contohnya triwulan 1 3.400 nanti dikalikan sama 0,35, totalnya jadi 1.190. Yang bahan mentah B caranya juga sama, produksinya juga sama kayak bahan mentah A. Terus SUR-nya dia di sini di soal ada 0,5. Nanti kita tulis semua dari triwulan 1 dan 4 itu sama semua. Kemudian untuk yang kebutuhan itu caranya juga sama, produksi sama SUR nanti dikalikan hasilnya jadi kebutuhan. Di contohnya 3.400 dikali 0,5 hasilnya 1.700. Seperti itu. Nanti di total semua dari triwulan 1 sampai ke 4 totalnya nanti 7.000. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu kita menyusun anggaran pembelian bahan mentah A. Di sini untuk kebutuhan bahan mentah A bisa dilihat di buku ataupun di Excel. Itu kita bisa dapat dari yang pertama kali tadi kita kan udah nyari yang kebutuhannya itu dari triwulan 1 sampai ke 4. Nah, kita bisa lihat di situ. Kemudian untuk persediaan akhirnya sudah tertera di soal semua. Kemudian nah ini yang kebutuhan sementara itu dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir. Jadi contohnya nih yang triwulan 1 itu kan 1.190. Nah, ditambah sama yang 110 persediaan akhir. Jadinya nanti kebutuhan sementara 1.300. Seperti itu. Untuk yang persediaan awal itu nanti sudah yang triwulan 1 ya, khusus triwulan 1 itu udah tertera yaitu 100. Yang triwulan kedua persediaan awalnya itu diambil dari persediaan akhir dari triwulan 1, jadinya 110. Yang triwulan 3 juga sama, ngambilnya dari triwulan kedua jadinya 120. Dan yang terakhir triwulan keempat itu ngambilnya dari persediaan akhirnya triwulan ketiga 125. Seperti itu. Terus kemudian untuk unitnya tuh dapat dari mana sih? Dapat dari kebutuhan sementara dikurangin persediaan awal. Contohnya yang triwulan 1 ya, itu kan 1.300 dikurangin sama 100. Hasilnya jadi 1.200. Untuk harga unitnya itu ada di soal 400. Kemudian jumlahnya kita tinggal kalikan unit dengan harga. Jadi 1.200 dikalikan dengan 400, totalnya jadi 480.000. Terus nanti di total semua dari triwulan 1 sampai ke 4. Kemudian nanti total keseluruhannya jadi 1.974.000. Gitu. Terus yang ketiga itu anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai tahun 2A11. Itu untuk yang kebutuhan bahan mentah A dan B itu ngambilnya di anggaran kebutuhan bahan mentah yang tadi kita cari tuh. Itu semuanya kamu pindahkan ke kolom ini yang kebutuhan bahan mentah A dan bahan mentah B sama persis. Kemudian harga itu dapatnya dari soal yang 400 dan 300 itu untuk yang bahan mentah B dan bahan mentah B-nya yang 300 dan bahan mentah A-nya yang 400. Kemudian dari jumlah biayanya sendiri kita tinggal kalikan kebutuhan dan harga. Jadi contohnya nih untuk yang bahan mentah A itu kan triwulan satunya kebutuhannya 1.190. Ya udah nanti kita tinggal kalikan dengan harganya yaitu 400. Jadi jumlahnya jadi 4
476.000. Yang bahan mentah B juga sama caranya seperti itu, kebutuhan dikali harga sama dengan jumlah biaya. Nanti jumlah biayanya ditotal semua antara A dan B masing-masing. Jadi untuk yang bahan mentah A itu 1.960.000, bahan mentah B 2.100.000. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang laporan pelaksanaan pembelian triwulan 1 2A11 bahan mentah A tahun 2A11. Itu kan bisa lihat di buku, itu jumlah yang dibeli itu ada 1.200 untuk rencana dan realisasi 1.000. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Dapatnya kalau untuk yang rencana itu 1.200 dapat di anggaran pembelian bahan mentah A. Di situ udah tertera jelas untuk yang triwulan 1 1.200. Ya udah, kita tinggal pindahkan ke laporan pelaksanaan pembelian triwulan 1 2A11 bahan mentah A. Untuk yang realisasi itu bisa dibaca di buku di poin keempat. Itu kan pembelian bahan mentah A sejumlah 1.000 unit dengan harga Rp500. Nah, tinggal dipindahkan ke situ. Jadi realisasi jumlah yang dibelinya 1.000, harga per unitnya 500. Kalau yang rencana jumlah yang dibeli 1.200, harganya 400. Kemudian nanti dijumlah semua antara realisasi dengan rencana masing-masing, mereka dijumlahkan, dikali. Jadi jumlah yang dibeli dikali sama harga per unit. Jadi jumlahnya untuk yang rencana 480.000, untuk yang realisasi 500. Nah, di situ ada penyimpangan karena ada perbedaan antara rencana sama realisasi. Untuk yang jumlah yang dibeli itu ada perbedaan 200 dengan persentase 16,667. Itu dapatnya dari 200 dikali 200 dibagi dengan rencana. Kan jumlah yang dibeli kan rencananya 1.200 kan, berarti 200 dibagi 1.200 dikali 100, hasilnya 16,667. Untuk harga per unit ada selisih 100 dengan persentasenya 25. Nah, itu dapatnya dari 100 dibagi sama 400 dikali sama 100%. Kemudian untuk yang jumlah itu kan selisihnya 220.000. Nah, untuk persentasenya kan 4,17 nih. Itu dapatnya dari 20 dibagi dengan 480.000, maaf, terus dikali sama 100, nanti hasilnya 4,17. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk analisis varians. Di sini kita nanti akan nyari 3 hal: varians karena jumlah pembeli, kemudian varians karena harga bahan mentah, dan yang terakhir total varians. Yang pertama, varians karena jumlah pembelian. Itu rumusnya jumlah rencana dikurangi dengan jumlah real dikali sama harga rencana. Jadinya 1.200 dikurangi 1.200 dikurangi 1.000 kan hasilnya jadi 200 kan. Nah, dikali sama Rp400 per kilo, jadinya 80.000, menguntungkan. Kemudian yang varians karena harga bahan mentah itu dapatnya dari harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real, jadinya Rp400 per kilo dikurangi Rp500 per kilo dikali 1.000 kilo, jadinya 100.000, merugikan. Kemudian yang terakhir adalah total varians. Di sini varians yang jumlah pembelian tadi ditambah sama varians karena harga bahan mentah. Jadinya di sini 80.000 ditambah minus 100.000, jadinya 20.000, merugikan. Seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya, yang terakhir untuk kasus ini itu dia disuruh menyusun laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah A khusus triwulan 2 tahun 2A11 disertai analisis varians. Jadinya bisa dilihat di buku. Untuk produksi itu yang rencana ya. Untuk produksi rencana, untuk produksi SUR, bahan mentah yang dipakai dan harga per unitnya itu bisa dilihat di bahan mentah B. Yang tadi yang kita sudah kerjakan tuh yang 3.400 kan keterangannya. Terus kemudian yang
triwulan kedua kan kebutuhannya 1.700, sama SUR-nya udah diketahui dari soal. Iya, dan harga per unitnya juga udah diketahui di soal. Jadi untuk jumlahnya sendiri nanti tinggal kita dapatnya dari harga bahan mentah yang dipakai dikali dengan harga per unitnya. Jadi yang 1.700 dikali sama 300, totalnya jadi 510.000 seperti itu. Untuk rencana yang disesuaikan itu dapatnya dari soal poin ke 4 yang B, kan jumlah unit yang dihasilkan 3.600. Berarti di situ nanti dicantumkan 3.600, terus SUR-nya tetap 0,50. Kemudian kenapa dapat yang di buku itu tipe ya, bukan 1.850, bukan 1.800 tapi harusnya 1.850, karena itu dapatnya dari yang sebentar saya lihat dulu. Dapat dari perhitungan kebutuhan tadi yang B. Kan lihat di anggaran kebutuhan bahan mentah triwulan kedua, kan kebutuhannya 1.700. Itu nanti ditambah sama yang di soal, kan ada tuh keterangan bahwa persediaan akhirnya untuk triwulan kedua 300. Nah, tinggal kita tambahkan 1.700 ditambah dengan 300. Kemudian nanti dikurangin sama persediaan awalnya. Nah, persediaan awalnya kan nanti diambil dari persediaan akhirnya triwulan 1. Jadi dikurangi 150. Jadinya nanti hasilnya 1.850. Seperti itu. Terus kemudian harga per unitnya juga sama kayak yang rencana, cuma yang pas realisasi. Nah, itu produknya tetap sama 3.600, cuma SUR-nya kita lihat di buku itu ada perbedaan, jadinya 0,45, dan bahan mentah yang dipakai itu jadinya 1.620. Jadi hasilnya jadi 461.700. Nah, dapat yang dari 0,45 itu dari 3.600, 1.620 dibagi sama 3.600, nanti dapatnya 0,45 seperti itu. Nanti dicek lagi ya kalau semisal salah, bisa memperbaiki. Kemudian untuk penyimpangannya antara rencana yang disesuaikan dengan realisasi, tidak ada perbandingan kan, tidak ada yang menyimpang, jadinya kosong semua, persentasenya juga kosong. Kemudian untuk yang SUR-nya ada perbandingan 0,05 dengan persentasenya 10. Cara ngitungnya sama yang kayak di atas. Terus yang total dibagi sama rencana yang disesuaikan dikali sama 100, seperti itu. Terus yang bahan mentah yang dipakai itu selisihnya 1.850 sama 1.620. Selisihnya nanti 230 dengan persentasenya 12. Terus yang harga per unitnya itu selisihnya 15 dengan persentasenya 5, dan terakhir jumlahnya itu penyimpangannya atau selisihnya itu 93.300 dengan persentasenya 16,81. Maaf. Kemudian untuk yang analisis varians
Itu kita juga sama nyarinya 3. Yang pertama variance efisiensi, variance harga, dan yang terakhir total variance. Nah, di sini untuk variance efisiensi itu caranya jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali sama harga rencana. Jadi hasilnya nanti sebentar, tadi kan diralat kan, jadinya 1850 ya, dikurangin sama yang 1620, totalnya jadi 230, nanti dikalikan sama 300, hasilnya 69.000, menguntungkan. Kemudian untuk yang variance harga itu kan harga rencana dikurangin harga real dikali jumlah real. Nah, itu nanti 300 dikurangi 285 dikali, nanti hasilnya dikali sama 1620 tadi ya. Nanti totalnya jadi tetap sama 24.300 rupiah. Kemudian untuk total variansi kita tambahin yang antara efisiensi sama harga, jadinya yang 69.000 ditambah dengan 24.300, jadi hasilnya 93.300 rupiah, jadinya menguntungkan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya untuk yang kasus halaman 202. Ini agak panjang, jadi kalau semisal saya agak ngos-ngosan ya maaf ya, soalnya banyak. Oke, selanjutnya kita dari awal ya. Bentar ya. Kalian bisa baca dulu soalnya seperti apa, penyampaiannya seperti apa. Terus kita disuruh menyusun yang pertama anggaran kebutuhan bahan mentah pada tahun 2A11 secara terperinci. Terus yang kedua anggaran pembelian untuk kedua bahan mentah tersebut selama tahun 2A11 secara terperinci. Kemudian untuk yang ketiga anggaran persediaan bahan mentah selama tahun 2A11 secara terperinci. Yang keempat ada menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produksi selama tahun 2A1 secara terperinci. Dan yang terakhir membuat laporan pelaksanaan pembelian dan pemakaian bahan mentah dan analisa varians untuk setiap laporannya. Seperti itu. Oke, kalian bisa baca dulu di halaman 202 sampai 203. Nah, saya lanjutin langsung ke itunya ya, pembahasannya. Yang pertama kan kita suruh nyusun anggaran kebutuhan bahan mentah pada tahun 2A11 secara terperinci. Nanti untuk yang unit produksinya itu udah ada di soal, tinggal masukin aja ke sini. Terus SUR-nya juga sama, udah ada. Kemudian untuk yang kebutuhan, nah kebutuhan tadi ya udah saya jelaskan kan, untuk yang soal sebelumnya unit produksi dikali sama SUR. Nanti jadinya untuk triwulan 1 nih, contohnya nih kan 20.000 tuh unit produksinya, nanti dikalikan dengan SUR-nya, jadinya untuk kebutuhan bahan mentahnya jadi 100.000 kg. Seperti itu. Kemudian untuk yang bahan mentah B itu juga sama, SUR-nya udah ada, tinggal kita nyari kebutuhan bahan mentah. Caranya sama, unit produksi nanti dikalikan sama SUR-nya bahan mentah B, jadinya 20.000 dikali sama 4, 80.000 kan jadinya jawabannya. Itu nanti tinggal dijumlahkan semua yang antara bahan mentah A keseluruhan dari triwulan 1 sampai 4, itu nanti totalnya jadi 475.000. Kemudian untuk yang kebutuhan bahan mentah B itu dari triwulan 1 sampai ke 4, itu totalnya nanti jadinya 380.000. Itu sih kok awal masih agak mudah untuk dipahami.
Terus yang kedua kita nyusun anggaran pembelian bahan mentah A dan bahan mentah B ya. Jadi kan tadi kita udah ngitung tuh kebutuhan bahan mentah, udah dapat jawabannya kan, bisa lihat di buku. Nanti kita masukkan ke sini semua yang kebutuhan bahan mentah, kan totalnya juga sama kan. Terus yang untuk persediaan akhir itu dapat dari soal, sudah tertera ya, poin C itu udah ada di situ. Terus kebutuhan sementara itu caranya juga sama kayak yang kasus sebelumnya. Jadi yang kebutuhan bahan mentah ditambah sama persediaan akhir. Jadi contohnya ini triwulan 1 kan kebutuhan bahan mentahnya tadi kan 100.000 kan, 100 ya, 100.000. Kemudian persediaan akhirnya 2.000. Ya, kalau kebutuhan sementaranya tinggal ditambahin yang 100.000 sama 2.000 jadinya 102.000 gitu. Untuk persediaan awalnya sudah diketahui di soal poin B itu 5.000 ya. Nanti tinggal dikurangin aja tadi yang 102 kurangi sama 5.000, jadinya unit belinya 97.000. Untuk triwulan 2, 3, 4 caranya sama kayak kasus sebelumnya untuk nyarinya. Nanti tinggal ditotal semua. Untuk unit beli nanti hasilnya 475.000. Untuk yang harganya itu udah ada di soal poin ke B, itu udah dicantumkan di situ. Kemudian jumlahnya ya kita tinggal kalikan antara unit beli dikalikan dengan harga. Jadi hasilnya untuk yang triwulan 1 97.000 dikali sama 2.500. Jadi jumlahnya jadi 242.500.000. Nanti caranya juga sama, triwulan 2 sampai 4 seperti itu juga, nanti ditotal semua untuk keseluruhan. Jadi jumlahnya jadi 1.187.500 rupiah. 500.000 rupiah ya, gitu. 1.187.500.000 rupiah itu nanti jawaban keseluruhannya. Kemudian untuk yang anggaran B itu juga sama caranya, sama persis kayak A. Untuk yang kebutuhan bahan mentahnya tadi dari anggaran sebelumnya yang kita udah hitung, terus persediaan akhirnya juga udah dari soal ada. Kebutuhan sementara nanti kita nyarinya dari kebutuhan bahan mentah ditambah sama persediaan akhir. Terus persediaan awalnya udah tertera di soal untuk yang triwulan 1. Untuk yang triwulan 2 kita tinggal ngambil dari persediaan akhir. Persediaannya akhir triwulan 1, contohnya kan triwulan, kita mau tahu persediaan awal triwulan 2. Nah, kita nanti ngambilnya dari persediaan akhirnya triwulan 1. 3 nanti ngambilnya dari 2, 4 ngambilnya dari 3. Seperti itu. Terus unit beli ya udah tadi yang kebutuhan sementara dikurangi sama persediaan. Kemudian untuk yang harga udah ada di soal. Dan yang terakhir nanti ini untuk jumlahnya dapat dari unit beli dikali sama harga. Nanti di total semua antara triwulan 1, 2, 3, 4 dapatnya jadi 1M 337 juta rupiah. Itu. Terus yang selanjutnya kita disuruh menyusun anggaran persediaan bahan mentah selama tahun 2A11 secara terperinci. Itu ya. Nanti untuk yang persediaan awal triwulan 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 itu yang pertama tadi kan udah dapat tuh, udah dapat dari soal. Terus yang kedua 3, 4 untuk yang kedua itu nanti dapatnya dari persediaan akhir yang pertama. Yang pertama kan tadi persediaan akhirnya 2.000 kan, ya udah nanti tinggal cantumin di situ. Terus yang persediaan untuk triwulan ketiga kan persediaan akhir triwulan 2 kan 3.000, ya udah dicantumin ke situ. Triwulan 4 berarti persediaan akhirnya 3, 4.000, terus persediaan akhirnya 5.000. Terus harganya udah tercantum di soal 2.500. Jumlah biayanya itu dapat dari kebutuhan dikali sama harga. Jadi contohnya yang triwulan pertama itu kan 5.000, nanti dikalikan sama 2.500 hasilnya 12.500.000.
Yang B juga sama, caranya sama persis dengan A, cuma nanti menyesuaikan sama informasi terkait bahan mentah B, seperti itu. Terus selanjutnya kita disuruh menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produksi selama tahun 2A11 secara terperinci. Nah itu kan untuk kebutuhannya sendiri bisa ngambil yang di sebentar, ngambil dari yang anggaran pembelian bahan mentah A yang di atas tadi, kemudian nanti tinggal, kan ada kebutuhan bahan mentah tuh, tinggal dipindahkan saja ke sini. Terus yang harganya itu udah di soal ada tadi yang 2.500, terus kita tinggal kalikan aja kebutuhan dikali harga, jadi jumlah biaya untuk triwulan 1 nih contohnya kan kebutuhannya 100.000, nanti dikalikan sama 2.500, jumlah biayanya jadi 250 juta rupiah. Untuk 2, 3, 4 caranya sama, nanti di total semua dari yang triwulan 1, 2, 3, 4 hasilnya jadi 1M 187.500.000. Untuk yang B juga caranya sama persis, nanti kebutuhan dikali harga nanti sama dengan jumlah biayanya. Terus kemudian kalau udah dapat semua nanti tinggal ditambahin triwulan 1, 2, 3, 4, di total semua dapatnya untuk yang bahan mentah B itu 1M 330 juta rupiah, seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir ini kita membuat laporan pelaksanaan pembelian dan pemakaian bahan mentah dan analisa varians. Nah di sini yang pertama ya, untuk triwulan pertama bahan mentah A tahun 2A11 itu unit belinya yang pertama kan rencananya 97.000 tuh yang tadi udah saya jelaskan di 97.000. Nah realisasinya ternyata di soal itu bisa dibaca di poin D, kan pembelian bahan mentah realisasinya itu triwulan pertama 100 kg dengan harga beli 2.250. Itu tinggal kita pindahkan ke sini tadi untuk yang realisasi. Untuk yang 97.000 kan tadi kita udah ngitung tuh sama harga per unitnya dari soal kan 2.500. Udah untuk yang harga biaya pembelian itu kita dapatnya dari unit beli dikalikan dengan 2.500, dapatnya ini nanti 242.500.000 gitu ya. Untuk yang realisasinya kita tinggal untuk yang biaya pembelian direalisasi 100.000 dikali sama 2.250, jadi dapatnya untuk biaya pembelian 225 juta rupiah. Untuk penyimpangannya itu perbedaannya ya, di unit beli itu perbedaannya ada 3.000 dengan persentasenya 3,09, caranya sama kayak yang kasus sebelumnya. Kemudian untuk yang harga per unitnya itu selisihnya 250 dengan persentasenya 10 ya 10, dan yang terakhir biaya pembelian itu selisihnya 17.500.000 dengan persentasenya 7,22, seperti itu. Kalau yang harusnya sih jawabannya itu bukan minus ya, kalau di buku minus kan yang 10%-nya sama 250. Jadi yang 250 yang 17.500.000 sama yang 10 sama 7,22 itu harusnya plus. Yang minus itu yang unit pembelian itu minus. Untuk varians, analisis varians di sini kita pertama menghitung varians karena jumlah pembelian. Nah di sini untuk jumlah rencana dikurangin real, kemudian nanti hasilnya dari pengurangannya itu dikalikan sama harga rencana. Jadi kan tadi untuk unit beli rencana itu kan 97.000 dikurangin sama 100.000, ini kan hasilnya minus 3.000 kan, nanti dikali sama 250.000, totalnya tuh nanti
7.500.000 merugikan. Seperti itu. Untuk yang varians karena harga bahan mentah itu nanti rumusnya harga rencana dikurangi harga real. Nah, hasilnya pengurangan itu nanti dikali sama jumlah real. Jadi 2.500 dikurangin sama 2.250. Nanti hasilnya 250 ya 250 dikali sama 100.000, jadi hasilnya 25 juta, menguntungkan. Terus total variansnya, varians karena cuma pembeliannya kan tadi minus 7.500.000 kan. Nah, itu nanti ditambahkan sama 25 juta, hasilnya 17.500.000, menguntungkan. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk kasus ini dia disuruh mencari laporan pelaksanaan pemakaian triwulan kedua bahan mentah B tahun 2A11. Yang pertama, untuk rencana sendiri itu udah kita ketahui di atas tadi udah ada keterangannya. Kemudian untuk yang caranya sama sih kayak yang kasus sebelumnya. Rencana yang disesuaikan tuh nanti juga 22.500, cuma yang membedakan sini yang direalisasinya itu keterangannya 22.500, SUR-nya jadi ya, SUR-nya jadi 5, terus kebutuhan bahan mentahnya jadi 112.500, dan yang terakhir untuk harga bahannya 3.000 gitu. Terus jumlahnya kita dapat dari 112.500 dikali sama harga bahannya tadi kan 3.000. Ya udah, jumlahnya dapat dari itu. Kemudian nanti selisihnya, unit produksi selisihnya nggak ada, SUR-nya selisih 1. Kemudian untuk yang kebutuhan bahannya selisih 22.500, harga bahannya 5.500, maaf, dan yang terakhir jumlahnya selisih 22.500. Persentasenya yang SUR-nya 25, kebutuhan bahannya 25, harga barangnya 14,29, dan jumlahnya 17